Pendidikan di Indonesia, aku bergabung di Monash. Nah, sebelumnya aku banyak bekerja di startup, tapi nanti kita ceritalah gimana sih ceritanya di startup. Tapi yang ingin aku sharing hari ini adalah kita memang berbicara tentang Gen Z. Meskipun kalau berbicara tentang Gen Z, kayaknya aku kurang cocok nih, Mbak Nur. Aku coba hitung-hitung, aku nih Gen Z, Gen milenial, yang pasti kayak bukan baby boomer. Tapi yang mana nih yang benernya ya gitu kan? Karena Gen Z ternyata lahir di tahun 97 ya, 97 sampai dengan 2012. Jadi aku sendiri udah lebih tua dari itu. So I'm no longer Gen Z. Um, tapi aku akan um, melihat melihat dari kacamataku sendiri what I think about them, dan teman-teman mungkin berada dalam cohort tersebut ya Gen Z, dan aku ingin sharing that meskipun kita misalnya mendapatkan stigma, oh we are Gen Z, we are millennials, so we are this, we are that, ada caranya loh agar kita tidak terjebak dalam stigma tersebut dan menjadi generasi yang benar-benar produktif, but not only about the generation, tapi menjadi pribadi yang benar-benar produktif. So, aku ingin membawa bahwa diskusi ini bukan sekedar tentang negatif, oh, Gen Z itu begini, Gen Z itu begitu, tapi you as a person, apa yang bisa dilakukan, apa strateginya agar bisa menjadi seorang pribadi yang lebih efektif, seorang profesional yang lebih efektif, sehingga bisa melesat dalam karir. Kurang lebih gitu dulu Mbak Nur. Perkenalannya, mau langsung share slide atau bagaimana? Oke, teman-teman, ada yang mau ditanyain dulu soal satu pertanyaan? Mungkin ada yang mau nanya tentang eh, perkenalan Ibu Tantia? Kalau nggak ada teman-teman, saya mau ajak teman-teman boleh buka kamera dulu sebentar. Kalau berkenan buka kamera, terus saya mau ajak teman-teman untuk mengambil satu pulpen atau pensil atau handphone boleh ditunjukin ke kamera, teman-teman. Wah, Ada ini Gendy pulpen. suka pada nggak Oh buka nggak ada, kamera. oh nggak ada pulpen, ada lipstick. Nah, Nggak kalau begitu. teman-teman udah pegang pulpen atau handphone, pasti Hmm. berarti udah siap mencatat poin-poin penting dari Ibu Tantia ya. Kalau Hmm. lipstick kayaknya Nggak matiin bisa kamera ya dulu. buat nulis. Oke. Ya, Oke, Ibu Tantia, silakan untuk waktu dan tempat. Boleh share oke. screen, juga Aku boleh sambil, share yang lainnya. Terima ya, kasih. aku sambil sambil share screen ya. Terima kasih banyak teman-teman. Ini hari ini aku diperkenankan untuk sharing. Allow me to share screen. Oke, sebentar. Ya, kelihatan ya screenku. Oke, Aman, present. Bu, aman. Oke, oke. Nah, ini pertanyaannya. Kan kita berbicara Gen Z. Terus katanya Gen Z itu sebenarnya most productive generation atau generasi yang paling tidak produktif. So, ini kita akan hari ini aku akan berbicara tentang apa karakteristik Gen Z, dan aku akan berbicara tentang how to excel as in career. Baik itu sebagai Gen Z, non Gen Z, but any generations you are. Menurutku ada beberapa tricks and tips dalam hal berkarir. Nah, sebelum kita masuk lebih lanjut, so I'm Tantia, I'm a single mother. I would say that I'm an adventurer, I'm an operations enthusiast, career coach, dan enabler and evolver. Nah, jadi kenapa aku menyebutkan diri ke adventurer? Karena that's my approach always in life, bahwa there's always a new adventures to do. Dan I'm always seeking for that adventure. Sebagai contoh, tahun kemarin aku mencoba melakukan dobrakan ya, in which I tried to do a backpacking trip. Dan untuk usiaku yang sudah di atas 30, I think like backpacking trip, solo backpacking trip hanya dengan berbekalkan backpack untuk periode 2 minggu, it was really challenging. Kemudian setelah aku menuntaskan backpacking tripnya, aku melakukan road trip dengan nyetir dari Jakarta sampai dengan Banyuwangi, still dalam satu backpack itu juga. Dan that time I feel like if I can handle this, I can handle anything. Dan menurutku ini sesuatu yang menarik, dan dari bagaimana kita mempersepsikan petualangan, ternyata banyak hal tentang diri kita yang bisa di uncover. Itu sedikit tentang tentang perjalanan road trip. Tapi kalau nanti mau bertanya tentang itu boleh, but let me focus back on the career itself.
Nah, ini adalah se- sebuah perjalanan singkat, maksudnya singkat dalam arti hanya satu slide, tapi mendeskripsikan bahwa lumayan sering ternyata pindah-pindah kantor. So, within the last 14 years ya, aku udah pindah kantor 7 kali. Dan ini katanya salah satu ciri khas Gen Z yang dimana gampang pindah kerja. But let me share about that also. Jadi dari masing-masing perpindahan tersebut, 8 tahun sebelum aku masuk di Monash Indonesia, aku memang banyak bergerak di bidang startup. Dari Touchpoint, Traveloka, Allo Dokter, Zenius, all of them are tech startup. Baru masuk ke Monash Indonesia sebagai company pertama yang aku sebut more like an established companies after so long, dan juga sebuah companies yang sudah lebih formal dalam segi struktur dan juga proses operasionalnya. Tapi ketika aku masuk ke Monash Indonesia tahun 2021 sebagai sebuah universitas yang baru berdiri di periode COVID, it was really challenging because nothing was there. Dan menurutku itu salah satu hal yang aku nikmati sebagai seorang enabler and evolver. I like to enable things. Dan ini salah satu yang mungkin trik pertama adalah it is important for you to know kira-kira apa sih ceruk yang kamu sukai ketika berkarir, dan itu yang akan menjadi sebuah skill yang terus dibawa ketika pindah pekerjaan atau berada di tempat manapun. So, harus hari ini um, aku akan share tentang apa sih Gen Z, apa sendiri artinya productivity itu apa sih? Karena kita berbicara tentang productivity dan Gen Z, but productivity ini artinya apa? Kemudian aku akan berbicara bagaimana pendekatan Gen Z terhadap produktivitas, kemudian bagaimana tantangannya sebagai sebuah generasi yang selalu always on, aku sebutnya. Kemudian how to excel in career. Aku sebut di sini how to excel in career as Gen Z, tapi menurutku ini di belakangku ada anakku, itu ada tangan muncul, really sorry, but that's how life it is. How to excel in career as Gen Z, tapi ini tidak hanya untuk sebagai Gen Z, but anyone needs to know the trick to excel in career. Nah, aku lihat apa sih Gen Z? Ini sebelum aku masuk ke apa sih Gen Z, aku ada satu quote when I was looking for Gen Z quotes, dan nyatanya kapanpun saya bosan, saya akan selalu menemukan sesuatu yang bisa dilakukan di handphone. And then I was thinking, this is Gen Z. And then aku berpikir lagi, oh no, it happens to me too. Kalau lagi meeting, kok kayaknya bosan nih. And then suddenly sudah mulai scrolling di Instagram. So it happens to everyone, and do not no need to be ashamed because that's just how it is at the moment. But ini mendeskripsikan bahwa kenapa kita selalu menyebutkan Gen Z sebagai sebuah generasi yang always on, because they are hyper connected with their phone. Okay, so who is Gen Z? Gen Z ini adalah mereka yang katanya lahir tahun 97 sampai dengan 2012. That's what I said. Aku lahir sebelum itu, jadi kelihatannya sudah nggak masuk Gen Z, tapi udah masuk generasi apa ya sebelumnya ya? Milenial ya, kalau nggak salah. Apa sih Milenial, milenial. karakter-karakter milenial ya? Oke. Ya, Bukan bukan MTV lagi kan ya? MTV lebih di atasnya lagi kan, generasi X. MTV So there's so masih many. milenial, masih. Oh, oke. Sama Gen There's sebelumnya. Okay, there are so many generations. Now, apa sih yang menjadi karakteristik mereka yang berada dalam cohort ini? Mereka dibilangnya adalah kita sebutnya sebagai digital natives. Jadi lebih jago dalam mengoperasikan segala perangkat digital dan mengakses informasi secara digital, which I don't think need further explanations karena semua dari kita terhubung sekali with technology. Kemudian Gen Z ini memiliki karakteristik sangat entrepreneurial mindset. Artinya kalau misalnya zaman ayah saya bahwa kalau mau berhasil harus masuk ke dokter, harus jadi dokter atau harus kerja di bank. And then zaman saya waktu saya lulus kuliah di tahun 2010 adalah harus masuk ke established company, no longer bank, tapi masih established companies. Sebagai contoh, misalnya masuk ke FMCG, fast mover consumer goods seperti Unilever atau P&G, atau masuk ke oil company. But right now, I think the success definition is already different. Bahwa saya ingin membuat sesuatu yang berharga, I'm going to make something, I'm going to make money by myself. So that's the entrepreneurial mindset.
kemudian sangat suka belajar, self learner, and then multitasking. Dan ini yang menjadi hal yang menarik karena tadi Mbak Nur juga bilang very short attention span. Aduh, kalau sebentar aja kayak aduh, 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 gitu ya. Dan tapi bersamaan juga can do multitask at the same time. Kemudian ada salah satu karakter yang menarik adalah career fluidity. Jadi menarik seperti ya, contohnya ayah saya berada di same company, company yang sama, bank yang sama selama 35 tahun berkarir. Saya, wow, 35 tahun kayak aku nggak bisa bertahan lebih dari 5 tahun at one place so far. So itu melihat bahwa memang kita tidak melihat bahwa kesuksesan karir adalah lagi hanya satu dimensi. Itu harus bertahan di satu tempat dari mulai masuk sampai dengan pensiun. But there's so many dimension untuk mendefinisikan sebuah kesuksesan karir itu sendiri. Nah, dan kemudian apa sih yang dimaksud dengan productivity itu sendiri? Productivity adalah output per input. Artinya bagaimana kita mendapatkan lebih dengan melakukan lebih sedikit. So basically ketika kita bisa menghasilkan lebih banyak dalam waktu yang lebih singkat, menghasilkan lebih banyak dengan tenaga kerja yang lebih sedikit, menghasilkan lebih banyak dengan effort lebih sedikit, it means that productivity increase. Nah, kalau di productivity lebih rendah, artinya misalnya untuk mengerjakan teks satu pekerjaan X, ada dua orang yang mengerjakan, satu bisa mengerjakan dalam 1 jam, satu lagi mengerjakan dalam 3 jam. Otomatis kita akan bilang bahwa yang bisa mengerjakan lebih cepat, karena dia bisa menemukan cara untuk melakukan lebih cepat, itu mereka lebih produktif. Apa saja yang bisa menginfluence produktivitas itu? Yang pertama, kemampuan untuk mengolah waktu, kemudian bagaimana teknologi yang dilakukan, yang digunakan, kemudian skills dan pengetahuannya seperti apa, dan juga motivasinya seperti apa. So, this is talking about productivity. Now, yang menarik adalah bagaimana pendekatan Gen Z terhadap produktivitas itu dan kenapa mereka sering aku sebut misunderstood. Misunderstood dalam arti kok kerjaannya kayaknya nggak oke, kok kayaknya sibuk terus di handphone. Nah, kira-kira kenapa ya banyak misunderstood-nya? Karena produktivitas pekerjaan untuk Gen Z itu definisinya berbeda. Gen Z itu melihat bahwa um, sebagai contoh kita tidak lagi confirmed atau kita tidak lagi melihat bahwa sebuah perusahaan atau sebuah tempat bekerja harus dengan menggunakan hierarki. Gen Z demand innovation, demand independence, kemudian sangat suka berkolaborasi dan produktivitas itu bukan hanya sekedar oke mengerjakan selesai, tapi apa nih makna dari apa yang dilakukan. So pemahaman produktivitas bagi Gen Z sendiri sudah berbeda dengan pemahaman dari generasi sebelumnya. Karena misalnya, tadi baik lagi kok contohnya ya saya, pemahamannya adalah um, yang penting bekerja selesai, oke. Okay. Meaningful or not meaningful, it is not the question. It's not a question to be asked. But it's different ketika kita berbicara dengan kondisi yang di generasi yang sekarang. So, kenapa sering misunderstood? Yang pertama karena different work style. Kita ya Gen Z menyukai fleksibilitas dan ada persepsi job hopping. Kalau nggak cocok, I can find another place. It's okay kok buat cari tempat yang lain. And you can see from my side, even though aku masuk ke generasi milenial, I was also a job hopper. Kemudian kita melihat juga sering misunderstood karena kita selalu terkoneksi dengan teknologi. Kita melihat orang akan melihat, oh kalau terus-terusan di handphone berarti ini banyak distraksi ini, berarti kurang produktif karena terlalu banyak distraksi karena main di handphone terus. Kemudian kita melihat juga banyak pandangan bahwa short attention span atau attention span itu berarti perhatian yang lebih pendek dan kurang engage dengan sebuah pekerjaan. Oke. Okay. Nah, apalagi kenapa alasannya sering misunderstood? Karena kita sering dibilang tidak menghargai sebuah hierarki. Kemudian kalau seandainya tidak melihat makna dari pekerjaan, mereka mungkin bisa dipandang sebagai tidak produktif atau mereka disengage, artinya tidak lagi terkoneksi dengan pekerjaan tersebut. So, if we see here, satu lagi perceived entitlement.
Jadi ini sering terjadi bahwa kalau di generasi sebelumnya kita akan promosi misalnya dari officer ke senior officer, supervisor, manager, it takes years. Tapi dan mereka sabar bahwa oh iya mungkin menjadi seorang officer 3 tahun, supervisor 3 tahun, baru nanti di tahun ketujuh akan menjadi seorang manager. It is very common. Tetapi ketika kita berbicara tentang generasi Gen Z ini, ada sebuah ekspektasi bahwa ingin lebih cepat untuk advance, ingin lebih cepat untuk mendapatkan rekognisi dari employers atau dari company. So that kind of speed itu adalah sesuatu yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Now, apa sih downside dan challenges-nya? Jadi kita tadi udah melihat apa yang menjadi faktor kenapa Gen Z sering mendapatkan sebuah misunderstanding ya dari different generations. Downside-nya dari apa yang kita miliki sebagai generasi always on, kenapa kita melihat kok sekarang banyak orang bilang, oh aku burn out nih, aduh, I think like I'm almost depressed dan sebagainya. Dan kemudian kita sering dianggap, ih, lenjeh banget ya, kok gampang banget burn out ya. Masa pekerjaan kayak gitu aja bisa burn out. But there is one thing that creating burnout itu bukan hanya sekedar pekerjaan fisik. Bukan berarti kalau kita duduk di depan uh, komputer, berarti tidak harusnya tidak selelah mereka yang mengangkut barang misalnya. But burnout can happen dengan yang kita sebut dengan digital overload. Dengan even kita misalnya terus-menerus melihat Instagram, that can burn us out. Karena mind kita diaktifasi terus-menerus dengan stimulasi eksternal. Kemudian aku sebut juga dengan blurring boundaries, tidak lagi ada pemisahan bahwa oh bekerja itu hanya kalau di kantor, eh, karena sekarang dengan hybrid kemudian teknologi akhirnya bekerja bisa kapan saja dan di mana saja, which means that there is no physical distinction. Working hanya di office, di rumah hanya istirahat, itu tidak ada lagi. Kemudian ada juga yang aku sebut dengan hustle culture. Jadi, oh harus hustle nih, harus bekerja terus, harus aku sebutnya overstimulated terus-menerus. Kalau nggak seperti itu, it's not success. So that's also becoming a apa namanya constant misunderstanding dan juga sebagai sebuah stimulasi ya terus-menerus. Now, conclusionnya, kalau menurut saya pada dasarnya kenapa bisa terjadi sebuah pemahaman bahwa tidak produktif atau lebih tidak produktif itu adalah sebuah asalnya adalah misunderstanding dan adanya ekspektasi yang berbeda terkait dengan pekerjaan. Gen Z memiliki approach yang berbeda dengan view yang lebih tradisional terkait dengan produktivitas dan karena perbedaan uh, detail-detail tersebut yang tadi saya sebutkan, ini yang membuat adanya kesalahpahaman antar generasi, which always happen. Karena generasi milenial pun sama, memiliki misunderstanding dari generasi X. Mungkin generasi X memiliki misunderstanding yang sama dari baby boomers. So it is always happened. Every generation will always happen karena memang ada karakteristik yang berbeda. Nah, sekarang dengan kita mengetahui ya udah memang pasti misunderstood, oh pasti berbeda. Jadi kita ya gini aja, apa adanya aja. No, I don't agree with that. Karena menurut saya semua orang memiliki kesempatan untuk excel di dalam karir, untuk berkembang dalam karir apabila kalian bisa memanfaatkan kunci-kuncinya. And after this, I'm going to share with you what are the keys. So how to excel in career as Gen Z. Dan menurutku, why wait? Start now. So, yang menurutku yang pertama adalah yang tadi aku sebutkan. Karena Gen Z ini sangat memandang bahwa fulfillment atau perasaan, oh I'm doing this dan aku merasa pas gitu ya. Aku merasa memang aku memiliki arti dan aku memiliki makna. Pertanyaannya adalah, do you know, have you discovered apa yang mengenergize dan memotivasi kamu? Kalau seandainya belum, then it is something that you need to find. Aku mengambil contoh from my case, karena sebelumnya aku udah mencoba segala macam pekerjaan,
baseballnya HR, kemudian marketing, baru masuk di operation sejak masuk ke Traveloka. That time then I realized bahwa yang aku sukai, my fulfillment adalah aku senang mengerjakan company operations. Operations ini karena menurutku adalah one of the core of the company karena mengatur jalannya operasi sebuah perusahaan, sebuah organisasi agar semuanya berjalan dengan lancar. So for me, it is stressful, yes, karena banyak pekerjaannya, but it is energizing. And at the end of the day, I'm satisfied that I'm doing my work. And then bagaimana mendesain operating system? Apa yang bisa dikontrol dan bagaimana kita mengontrol hal tersebut? Just for an example, aku tadi menyebutkan bahwa it's very stressful and then it can be sometimes some days I feel very overloaded gitu ya. Tapi aku mendesain sebuah operating system bahwa setiap pagi aku akan bangun jam setengah 5 pagi sehingga aku bisa journaling dan meditasi dan olahraga sebelum berangkat ke kantor jam 6 pagi. Sorry, aku berangkat jam ya 6:15. So that's just an example that you can create your operating system so that you make it work for you. Nah, yang berikutnya ini adalah sebuah um, in a different workshop. Aku akan jelaskan lebih panjang, tapi pada dasarnya adalah penting untuk mengetahui bagaimana dan apa strength kamu. Dan kalau kita melihat, aduh, strength saya apa ya? Susah sih ya. There's always way to find about your strength. Dan caranya adalah apa yang sering muncul ketika kamu berinteraksi dengan banyak orang. Jadi sebagai contoh, I know my strength is in operations karena dari zaman kuliah, kalau ada apa-apa, let's say bikin kepanitiaan, organisasi mahasiswa, I really like to do that thinking, kayak planning. Oh, let's do this. After this kita doing this. Habis itu kita melakukan ini budgetnya, ini planningnya, everything as tidy as possible. And then that time I know that I like to do this. I like to do operations. Nah, so it's important untuk mengetahui apa yang menjadi kekuatan kamu, and then that will be your natural talent. Kemudian yang berikutnya adalah aku melihat di sini kenapa kita sering mendapatkan anxiety. Itu karena kita bingung. Oh, what's next? So this is what I call as the feeling of being stuck. Kayak, aku nggak tahu habis ini mau ngapa deh. It seems bleak. Bleak itu artinya apa? Eh, hampa gitu ya. But what I identify adalah there are future possibilities. Jadi aku sebutnya banyak loh kemungkinan dan kesempatan yang kita bisa identifikasi. Nah, so these are future possibilities yang aku bilang apakah future possibilities obvious, ambitious, atau dream. Obvious ini artinya sesuatu yang pasti akan kamu capai if you are working the same pace. Misalnya, kamu saat ini sebagai seorang officer, pasti dalam 3 tahun akan menjadi seorang supervisor karena memang tracknya. But if you want to be more ambitious, you want target dalam 3 tahun akan menjadi seorang manager. And then what is your dream possibilities? Dream possibilities misalnya you don't want to work in corporate anymore, tapi ingin menjadi seorang let's say online trainer. Nah, possibilities ini yang bisa menjadi pegangan kamu. So for example, you know that you want to reach ambitious possibilities dan kemudian kamu backtrack. Bagaimana ya? Apa yang harus dilakukan? So what needs to be done? Yang pertanyaan kedua adalah uh, who you need to contact atau who you need to know so that you get there. This is just an example. For my case, aku memiliki ambitious possibilities bahwa ketika aku berusia 30 tahun, I want to be a CEO, Chief of Operating Officer. And then to get there, then aku mengidentifikasi apa yang perlu aku lakukan. Aku mengidentifikasi menjadi seorang CEO itu maknanya apa sih, skill apa yang aku nggak miliki dan bagaimana mengembangkan ke arah sana. Kemudian siapa orang yang aku perlu temui dan siapa yang orang aku perlu network agar aku bisa mencapai ke titik tersebut. So I reach my position as the Chief of Operating Officer pertama kali ketika aku pindah dari Allo Dokter ke Zenius, exactly when I was 30 years old. Nah, jadi
salah satu cara lainnya adalah kalian juga bisa melakukan career coaching atau mengkontak career coach karena dengan career coach ini bisa membantu kalian untuk mendiskusikan apa sih karir objektif kalian, bagaimana hambatan, kendala dalam karir, kemudian bagaimana membuat sebuah career plan. So, what I said is that opportunities don't happen. You create them. You find the place, you find the opportunities, and you create the opportunities. So, what are you waiting for? Start now, and then make you as a project. Dan ini adalah salah satu contoh bagaimana aku melakukan make myself as a project. Aku sebutnya, aku membuat sebuah OG list. OG list, by the way, stand for Original Gangster. It's a very US slang. Basically, my OG list consisted of aku punya target annual performance, kemudian aku punya target timku, aku ingin timku lebih independen. Kemudian aku punya target, aku ingin melakukan Java road trip, Sumatera road trip, Malaysia road trip. And then crazy stuff, I want to do backpacking, I want to be vegan. Aku ingin coba panahan. So this OG list was my list tahun kemarin, 2023, and I achieved all of them. Karena aku tidak melakukan resolusi, because resolusi it's really vague. Aku ingin menjadi orang lebih baik, aku ingin menjadi orang lebih bahagia. Menurutku ngawang ya, tapi yang aku lakukan adalah I want to do this, I want to do this, I want to do this, and then I make plan how to do that. Jadi misalnya kayak aku ingin menjadi, aku ingin melakukan archery panahan. Jadi yang pertama kali aku lakukan adalah then I find di mana ya bisa panahan dekat rumah. Yang kedua, siapa ya coachnya? Yang ketiga, apa alat yang diperlukan? So this is how you back plan your stuff. And when you're creating OG list, you make your life even more adventurous. So I think that's all for presentasiku hari ini. Let's stay in touch. This is my email, my LinkedIn, and also my Instagram. And I'm looking forward to see you there. Oke, aku kembalikan ke Nur. Ya, Pas setengah siap. jam. Ya. Tiga-tiga. Ya. Oke, seru banget melihat perjalanannya. Aku mencatat beberapa hal yang oke untuk kita bisa discuss gitu ya buat teman-teman. Tadi juga ada yang Ibu Tantia sampaikan itu ada di daftar pertanyaan yang ada sebelumnya gitu kan dari Hmm. eh, pendaftaran. Nah, tapi saya kasih kesempatan nih buat teman-teman yang mau nanya langsung sama Ibu Tantia, boleh banget, boleh raise hand ataupun juga boleh di kolom chat ya kalau ada yang malu-malu gitu untuk share ataupun pengen tanya langsung gitu. Nah, saya sambil Ya. nunggu teman-teman dari yang ada di sini di ruangan ini ada yang nanya kebetulan tentang tema Hmm. tadi Bu Tantia. Kita Hmm. ngomongin kalau misalnya teman-teman yang suka hustle culture gitu ya, kerja keras terus, itu jadinya overstimulated gitu ya. Hmm. Nah, di sini ada Hmm. yang tanya bagaimana cara mengatasi kerja yang overwork karena dia kerjanya dari jam 9 pagi sampai jam Hmm. 6 malam gitu ya. Terus kayaknya Hmm. udah nyampe rumah mungkin sejam 2 jam gitu ya kalau di Jakarta bisa 3 jam malah. eh Hmm. Sampai rumah udah capek banget. Nah, tapi dia tuh masih ada gitu ya keinginan untuk bisa meluangkan waktu untuk hal-hal yang produktif. It can be related to his or her hobbies misalnya, tapi juga Hmm. pengen tetap bisa ya produktif dan punya waktu untuk refreshing. Kan tadi Ibu udah share, wah, udah backpacking ke sana, ke sini gitu ya. Kayaknya kerja jalan, jalan-jalan juga jalan gitu. Nah, itu gimana tuh, Bu Tantia, cara mengatasi kalau kita feeling overwhelmed, overwork malah statementnya mirip sama yang tadi. Hmm. Oke, Mbak Nur, thank you banget untuk pertanyaannya. Kalau ini pengalaman pribadiku ya, dan aku rasa banyak teori yang tentang hal itu, dan there are more people who are more expert on that part. Kalau pengalaman aku, the time gini, pekerjaan yang sibuk menurut we can see from two sides. We can see as a misery bahwa duh pekerjaanku sibuk banget, or we can see as a gift.
Kenapa aku merasa itu sebagai sebuah gift? Karena ketika kita mendapatkan kesempatan untuk bekerja keras atau bekerja dan diberikan banyak tanggung jawab, means somebody else, whether it's boss, itu teman kolega, itu mempercayai kemampuan kita. So that's why we are given role atau task atau projects yang luar biasa berat atau banyak gitu kan. Kemudian tapi pertanyaannya adalah there are always the other side. Yang pertama adalah kalau aku melihat, is it always necessary to work long? It's Hmm. not about, karena menurutku working hard is not equal with working long. Um, aku gak bilang bahwa I don't do overtime karena ada banyak malam di mana aku akan bangun lagi jam 2 pagi, jam 3 pagi to continue things karena dalam satu hari aku nggak sempat melakukan apa-apa, bahkan membalas email karena meeting back to back. But apparently itu banyak cara untuk melihat kenapa kenapa aku harus bekerja panjang gitu. Is it really about the work itself atau is it really about I'm not doing it efficient enough? Kadang banyak hal yang merasa bahwa oh sebenarnya waktu ini bisa kita efisiensikan if only I don't need to attend the meetings. Kemudian ketika aku lihat, oh ternyata banyak meetings yang dimana ketika aku hadir hanya sebagai pendengar. I don't even need to attend that meetings. Dan tanpa aku hadir pun tetap berjalan meetingnya dengan baik. So then that feeling of oh I need to be everywhere at the same time itu nggak, ternyata hipotesis tersebut nggak tepat. Tapi ada juga kejadian memang tidak tidak memungkiri banyak yang memang pekerjaan itu membutuhkan waktu yang panjang karena memang luar biasa banyak. Sebagai contoh mereka yang bekerja di bidang auditor. Karena memang di auditing companies memiliki tuntutan seperti itu. Nah, if that happened, aku ingin mengenalkan bahwa kita perlu menciptakan sebuah waktu yang bahkan aku book di kalender waktu tersebut, which I call that time is my me time. So my me time tadi aku bilang kenapa aku bangun setiap pagi setiap jam setengah lima, karena itu waktu di mana semua orang rumah belum bangun. Dan di situ aku punya waktu untuk melakukan journaling, meditasi, aku melakukan gratitude journaling, apa yang aku syukuri dari hari sebelumnya aku tuliskan. Kemudian aku melakukan kegiatan olahraga ringan, which basically biasanya push up, sit up, dan juga uh, apa namanya squat, just for example. Tapi setelah aku melakukan itu, after that aku merasa I'm feeling ready, I'm feeling refreshed, and I'm ready to face the day. Habis itu seharian makan wah sampai malam, tapi setidaknya setiap pagi aku sebutnya aku mengisi cangkirku lagi, I'm filling my cup. So I understand bahwa dengan dunia pekerjaan saat ini, kemudian misalnya company melakukan banyak efisiensi sehingga pekerjaan yang dibebani kepada kita lebih dari pekerjaan untuk satu orang, for example. eh, Caranya adalah kita meng-create waktu yang kita dedikasikan sendiri. Dan sebenarnya banyak sekali waktu yang bisa kita hemat karena tanpa sadar banyak sekali waktu yang aku sebutnya time snatcher. Jadi pencuri waktu. Pencuri waktu itu misalnya tiba-tiba kita kenapa banyak waktu yang terbuang? Karena sebelum tidur sebagai contoh kita scrolling Instagram dari yang tadinya 5 menit jadi 10 menit atau jadi sejam. That's your sleeping time yang kalian steal untuk melakukan hal yang tidak produktif. So it's important to know where your time goes and then create your own time. Gitu, Manur. Banyak sepanjang penjelasannya, tapi menurutku ini pertanyaan yang menarik karena memang burnout tadi aku sebutkan juga di presentasi ini adalah sebuah fenomena yang banyak terjadi dan aku rasa tidak tidak mengherankan kalau banyak dari kita yang menghadapinya juga. Oke, thank Ya, you Ibu Tantia untuk sharingnya. Tadi udah dapat beberapa hal ya, yang contoh yang sebenarnya bisa dipakai juga nih sama teman-teman untuk menentukan your me time. Bisa kalau Ibu kan pagi-pagi gitu ya, sebelum hmm, melakukan kegiatan yang emang akan menghabiskan energi, tapi
ambil waktu untuk filling your cup gitu. Jadi teman-teman bisa nentuin ada yang sebelum tidur misalnya atau kalau ibu sesudah bangun seperti itu. Hmm, hmm. Oke, ini ada pertanyaan di kolom chat. Saya coba ambil yang relate dulu ya, Bu. Gimana kalau generasi Gen Z gitu ya, itu mudah OVT, overthinking apa overtime? Overthinking ya. Udah Overthinking ya. overthinking, mencari pekerjaan yang cocok karena kualifikasinya tinggi gitu ya, sedangkan mungkin dia masih minim relasi, kayak masih harus banyak yang diimprove. Nah, gimana nih supaya kita tetap percaya diri untuk untuk apply di pekerjaan yang mungkin kayaknya agak-agak jauh gitu ya, kualifikasinya tinggi tadi. Hmm. So, menurutku gini, ini juga biasa aku sebutkan sesi, punya sesi sendiri ya. Kalau kita berbicara tentang, uh, karena aku sendiri seorang headhunter, so, sorry, pernah menjadi seorang headhunter. Jadi dalam pekerjaanku jauh tahun sebelumnya, kayak 11 tahun yang lalu ya, aku memang uh, seorang recruiter yang mencari mereka untuk direkrut ke company yang menjadi klienku. So, what company wants? Itu adalah, to be honest, kita mencari kandidat yang shining, yang menunjukkan sebuah kepercayaan diri, dan is even better kalau mereka memiliki kualifikasi yang lebih baik dibandingkan dengan pekerjaannya itu sendiri. Aku bukan berarti memastikan harus overqualified. For example, if I'm looking for a manager, aku tidak akan mencari seseorang yang sudah di jabatan director. Karena memang yang aku harapkan kita bisa membuat orang itu mengelevasi karirnya sendiri gitu ya. Nah, sekarang pertanyaanku adalah, it comes back again to us. Kualifikasi pekerjaan, they create that qualifications karena memang company membutuhkan itu untuk mendefinisikan bagaimana sebuah kebutuhan pekerjaan itu di sebuah pekerjaan bisa bisa diselesaikan dengan orang yang mereka akan hire. Pertanyaanku adalah, do we know what are our strengths? Kekuatan kita apa? Dan yang berikutnya adalah apakah kita menampilkan kekuatan kita tersebut dengan efektif. So this is just an example. Very simple example ya. CV. Kita, aku, I review a lot of CVs, of course, throughout my career. Ketika berbicara dengan CV, sebagai contoh, ada mereka yang meskipun pekerjaannya sama, tapi menuliskan pekerjaannya sebagai sebuah hanya biodata. Pernah bekerja di X company sebagai X, X company sebagai X. Versus orang lain yang menyatakan, oh saya bekerja di X company, di sana saya melakukan ini, kemudian saya achieve ini. Which one is more attractive? Obviously, saya akan memilih mereka yang bisa menampilkan dirinya dengan cara yang baik. Dan ini juga menjadi pertanyaan yang pertama terkait dengan bagaimana tips untuk wawancara kerja. It's basically, do you present what's the best part of yourself? Contoh yang lain, ketika aku pertama kali masuk ke company pertama, itu aku nggak hanya membawa CV, tapi aku juga bawa portfolio. Meskipun aku bukan seorang desainer dan juga bukan seorang arsitek, tapi aku membawa portfolio pekerjaan yang presentasi dari masa kuliah. Jadi aku mau menunjukkan ketika aku kuliah dulu, aku create this presentation and this kind of work. Ini menunjukkan bahwa meskipun dengan minim pengetahuan, tapi aku bisa meng-create this kind of work yang menurutku ini layak untuk dipertimbangkan di company. So, stand out. What makes you different? Nah, dan menurutku it is really important juga untuk memahami ketika sebuah pekerjaan itu apa sih yang mereka butuhkan dan bagaimana kita bisa meng-alignkan diri kita dan membuat apa yang kita tampilkan lebih baik bahkan daripada yang dibutuhkan. So, but ini bukan berarti kita harus istilahnya melebaikan atau apalagi berbohong, which is really not good. Tapi bagaimana kita bisa mencari cara untuk menampilkan diri kita dengan cara yang lebih baik. Itu menurutku, Mbak Dor. Oke, thank you. Untuk sharingnya teman-teman tadi semoga bisa langsung diaplikasikan. Kalau lagi Mm-mm. overthinking langsung ingat kekuatan kita apa. Jadi sebelum
eh, kiranya kemana-mana, coba refleksiin diri sebenarnya aku tuh strength-nya apa gitu ya. Kalau Hmm. bingung atau butuh ditemani, boleh cari career coach. Ada Ibu Tantia di sini. Kebetulan saya juga concern, teman-teman dari generasi cakap juga banyak yang concern. Jadi kita bisa mendampingi gitu ya untuk clarity, dapetin strength atau mau kemana gitu ya goalnya. Nah, sebenarnya ada beberapa pertanyaan dari chat box. Nah, teman-teman ada yang mau nanya langsung nggak? Kayaknya bakalan seru nih kalau nanya langsung. Open mic, kalau open kamera lebih baik itu juga. Silahkan Kak, nih, sekarang aku masuk langsung. ya, Kak? Boleh Masuk, nanya nggak? masuk. Siapa Oh nih? ya, oke. Oke, Kak. Sebelumnya maaf banget ya, belum bisa on cam. Kenalin, Oke. nama aku Tiara. Tadi sih aku nanya ini apa namanya di kolom chat, tapi PC gitu. Boleh on mic nggak ya gitu? Karena lumayan excited sama materi hari ini gitu sih. Jadi kenalin Mm-mm. sebelumnya dan Bu Tantia ya. Nama aku Tiara. Mm-mm. Eh Sekarang aku bekerja sebagai product operation juga di salah satu startup Mm-mm. company gitu kan ya, Ibu. Nah, Mm-mm. itu Mm-mm. karena tadi saya malah tertariknya di background Bu Tantia, background pekerjaan Bu Mm-mm. Tantia sebagai COO gitu. Karena memang Mm-mm. posisi saya di product operation. Nah, boleh Mm-mm. sharing nggak ya Bu? Mungkin awalnya Bu Tantia itu tahu dan memang tertarik banget nih di bidang operation sampai sekarang udah jadi COO juga gitu dengan pengalaman yang banyak banget di bidang operation. Dan gimana sih Ibu caranya mengembangkan diri dan wawasan di bidang operation itu Bu? Karena jujur Bu, sebenarnya dulu tuh saya pengennya di bidang product management Bu, PM gitu. Mm-mm. Tapi karena first job saya sekarang di product operation, jadi kayak, ah ternyata menarik juga sih operation, tapi kayak masih, aduh masih pengen di PM nih, tapi kayak, aduh apa apa di operation aja ya, kayak gitu masih agak bingung gitu sih Bu, dan pelan-pelan kayaknya udah mau menekuni di bidang ini sih, cuman bingung aja sih, pengen pengen dapat motivasi lebih dari Bu Tantia aja, gitu. Thank you Bu. Sure. Thank you very much, Tiara, untuk pertanyaannya. Um, Kalau aku melihat karirku itu campur semua ya. Aku mulai sebagai seorang HR. HR admin. I started being an HR admin. Kemudian jadi recruiter. Setelah itu aku jadi sales door to door. Itu di pekerjaan ketigaku. Title-nya keren, VP of Business Development, but actually I was a sales door to door. Kemudian yang keempat aku baru masuk ke Traveloka, itu awalnya sebagai airline partnership, which I have no idea about because I don't know airline industry that time. Kemudian setelah itu aku mulai megang customer operations atau telesales. Dan disitulah aku mulai belajar tentang operations. Kemudian bahwa belajar bahwa operations key-nya adalah tiga hal, people, process, and product. Produk atau teknologi. Kemudian baru masuk ke Alo Dokter, megang operation juga, dan di Alo Dokter mulai megang produk. Jadi kalau Tiara tadi megang produk tapi mau masuk operations, kalau aku megang operation dulu baru megang produk. So then I understand bahwa ketika kita berbicara tentang sebuah teknologi, kita selalu bicara, oh kayak gini gampang lah, tinggal di coding aja gitu kan. Dan ketika memegang produk dan understand, there's so many logic behind dan bagaimana kita menghubungkan tentang sebuah operasi itu dalam bentuk teknologi agar memudahkan pekerjaan kita. Baru masuk ke Zenius belajar marketing dan akhirnya masuk ke uh, Monash, harus megang semua HR, finance, marketing, kemudian megang general affair, kemudian megang teknologi juga, megang research, megang learning and teaching operation, megang student service, basically anything that you can see in campus, di luar mengajar because karena aku bukan latar belakang akademik, itu aku pegang. Jadi kalau menurutku apa yang menjadi sebuah benang merahnya adalah eh, kita gini, willingness untuk melakukan whatever it takes to make the company and to make the team success. Nah, itu menurutku that is for me adalah hal sebuah sebuah dasar yang seharusnya menjadi semangat untuk hustle culture tadi. That whatever it takes, you need to do it, and you need to be excited untuk mempelajari bagaimana melakukannya. So you need to understand that. Dan nanti di tahap selanjutnya adalah melihat bagaimana cara melakukannya dengan cara yang lebih efisien. Setelah kamu mengerti,
kemudian bagaimana kamu bisa memberikan sebuah sumbangsi dalam sebuah organisasi adalah melihat bagaimana cara kita bisa mengerjakan sesuatu pekerjaan ini dengan cara yang lebih baik. Or you see something and then you say, oh, I can actually improve this dengan melakukan ini. Dan menurutku itu adalah landasan dari sebuah operations adalah bukan hanya melakukan itu agar berjalan. At the beginning, of course, sebagai contoh aku harus HR ya harus berjalan. Tapi setelahnya aku akan memikirkan gimana ya caranya agar HR itu sebagai contoh rekrutmen bisa lebih efisien. Marketing harus berjalan, tapi setelahnya adalah gimana ya caranya biar ketika kita melakukan marketing dengan menggunakan budget yang lebih kecil bisa dapat result yang lebih besar. So all of this is operations questions dan menurutku dengan semakin kalian memiliki sebuah rasa keingintahuan yang besar untuk melihat, oh, what can I do to make it better? Itu adalah sebuah cara untuk training your mind to become a better operations. Dan menurutku ini berlaku untuk semua dari kita, tidak hanya untuk mereka yang, misalnya Tiara yang ingin bekerja di bidang operations, tapi juga anyone. That's how you add value to your company or to your organization by always thinking dan juga challenging yourself how to do it better. Kalau kalian saat ini melakukannya dalam waktu 1 jam, gimana ya caranya biar dalam setengah jam bisa selesai? Or even better, how to make it automated. Dari situ kalian melihat ada operational process improvement. Kira-kira kayak gitu, Mbak Nur. Ya, semoga menjawab ya Mbak Tiara. Jadi sebelum kita bisa kasih added value atau what to improve, sebenarnya sebelumnya kita harus benar-benar memahami at least kita di job kita, di job scope kita itu seperti apa gitu ya, supaya bisa kasih masukan, bisa kasih perbaikan kayak gitu. Semoga bisa membantu ya, Kak Ya, Tiara. membantu banget dan bikin saya semangat lagi sih Bu Tantia. Terima kasih banyak ya Ibu. Ya, thank you, Tiara. Ya, ini ada yang raise hand. Please kindly Ya, bisa open kamera ya, kita biar bisa ngobrol langsung. Silahkan. Oke, sip. silakan, silakan Mas Iya, Fauzan. halo, selamat malam. Apa suara saya Ya, terdengar? terdengar jelas. Oke, saya Auzan dari Dinas Karsipan dan Perpustakaan Kota Depok. Izin bertanya, bagaimana sih Kak untuk bisa memaksimalkan waktu bekerja agar produktif? Karena kan sering ada misalnya lengah sedikit tuh godaan untuk buka sosmed. Itu kan bener-bener "Ih, bosen nih buka sosmed. Tadi apalagi, tadi kan sudah disebutkan kan, kita bahkan gak ngapa-ngapain pun bisa scroll sosmed gitu kan. Hmm, Nah, mungkin ada tips-tipsnya gitu supaya bisa lebih produktif atau kayak doa atau apa gitu. Mungkin itu aja sih, Kak. ya, Terima kasih. ya, thank you. Thank you untuk pertanyaannya, Alzan. Aku melihat ini kalian kita bisa melakukan intervensi secara teknis ya. Jadi ada aplikasi-aplikasi, aku lupa namanya, bisa dicari yang bisa melimit waktu kalian membuka sosmed. Jadi kalian bisa set, misalnya maksimal membuka sosmed di set waktunya, eh, let's say ya, 10 menit dalam 1 hari. Jadi nanti setelah 10 menit aplikasi Instagramnya keluar sendiri. That's just an example. Aku lupa nama aplikasinya, tapi bisa dicari. Nah, yang berikutnya, jadi kalau ini kan teknis ya, jadi maksudnya kita melakukan intervensi eksternal. Tapi aku sendiri, I also have that issue. Sama seperti kalian semua, ketika mau tidur scrolling sampai dengan 1 jam nggak selesai-selesai scrollingnya gitu kan, atau kadang-kadang sambil makan sambil scrolling, lagi nongkrong sambil scrolling, terus lebih lagi kita misalnya pulang naik kereta ya, sampai naik bus. Dulu aku naik MRT sebelum pindah kantor ke BSD, aku just scrolling naik MRT hampir setengah setengah jam, full itu hanya scrolling Instagram. And then at the end of the day setelah scrolling aku merasa kok kayaknya makin lelah ya, dan udah selain lelah juga makin envy. Wah, si Anu lagi jalan-jalan, wah si Anu lagi foto bareng pasangannya gitu kan. Wah, jadi rasanya. And then I found another thing yang aku sukai, yaitu I like to read books. Jadi awalnya setiap aku berangkat ke kantor, aku selalu bawa buku, baik itu apa aja, bisa buku novel,
but I like business book dan aku juga suka buku psikologis ya. Kemudian setelah ketemu lagi di atasnya buku, aku ketemu Kindle. Dan ini lebih menarik lagi karena Kindle ringan banget. Jadi aku cuma bawa Kindle, kemudian download bukunya lewat Amazon. Dan akhirnya sekarang setiap aku nunggu dimanapun, aku akan reach out ke Kindleku. Jadi um, menurutku kita memang ini itu adalah sifat yang naluriah, di mana ketika kita memiliki boredom, kebosanan, kita ingin reach out sesuatu gitu loh. Makanya kenapa kalau di ruang tunggu dokter selalu ada majalah kan? Karena kita secara alami ingin melakukan sesuatu setiap saat gitu kan? Karena we cannot be left alone by ourselves. Tidak melakukan apa-apa itu rasanya kayak gatel kan? Nah, sekarang caranya gimana mencari substitusi. Kalau aku, jujur aku suka baca dan aku suka gambar. Jadi biasanya aku kalau perjalanan jauh, aku bawa buku sketsa dan aku bawa Kindle. Jadi kapanpun aku menunggu, even itu menunggu lift sekalipun, aku reach out-nya ke Kindle instead of Instagram. Dan, nah, Fauzan akan temukan nih apa yang kira-kira bisa menjadi hobi atau istilahnya yang kayak tadi ya, killing time, but it makes you feel better gitu. Mungkin instead of scrolling Instagram, mungkin Fauzan justru lebih suka misalnya mulai menulis cerpen. Oh, gitu kan. Jadi do something else that makes you feel afterward makes you feel like membuat kamu merasa happy setelah melakukannya. Gitu. Oke, terima kasih Kak Tantia atas jawabannya. Semoga mungkin bakal nyari-nyari sih untuk sesuatu yang bisa lebih produktif daripada hanya scroll sosmed aja. Ah, Soalnya emang kebetulan emang aku juga suka bikin puisi, pantun, ya, I gitu did. lah. Dan ini kalau ketika kalian menggunakan pikiran kalian secara aktif ya, jadi Instagram itu kan pasif. Karena kita cuma nonton kan, kita pasif. Tapi ketika kita melakukan secara aktif, misalnya membaca atau bikin pantun, gambar, eh, otaknya itu kita selalu ditrain. Jadi akhirnya kita pun secara psikologis kita merasa lebih happy, tapi juga pikiran selalu diasah. Terima kasih. Makasih Yes. juga, Zan. Ya, jadi lebih ke cari yang sesuai juga sama minat kita ya. Iya. Selain scrolling-scrolling itu, either bikin puisi atau pantun atau baca buku, gambar gitu ya. Kayak gitu itu bisa. Mungkin kalau dari segi yang lain itu bisa digital detox gitu. Kalau kita sudah di limit, terus juga mungkin di weekend kita ada satu hari nggak pakai handphone gitu kan, atau cuma buka handphone di weekend, buka sosmed misalnya di weekend hanya 1 jam misalnya, itu juga bisa dicoba gitu, Kak Mm. Fauzan. Auzan ya. Oke, sip. Ini sebenarnya Bu kan tinggal 1 menit lagi, tapi ada pertanyaan di ini apa di chat itu yang belum terjawab, boleh ditambah dikit Ya, waktunya. boleh, boleh. Monggo, monggo. Oke, ini teman-teman dari Cakap Student Success, yang agak relevan itu adalah dari Siti Fatimatus. Ibu Tantia mau tanya, kalau misalnya kita tuh nggak cocok sama atasan ternyata gitu ya, atasannya Mm. tuh toksik, tapi ya kita udah kerja di situ, terikat kontrak. Nah, gimana supaya kita tetap bisa produktif kali ya, meskipun menghadapi atasan yang tidak atau toksik atau mungkin nggak cocok aja sama kita kayak gitu. Mm. Iya, sure. Oke, thank you banget pertanyaannya. Kalau menurutku gini, to be honest, menurutku penggunaan kata toxic person ini agak overuse ya. Overuse dalam arti sebenarnya definisi toxic itu seperti apa? Menurutku kita mengeneralisir. Artinya ketika kita melihat seseorang yang kita nggak suka itu we directly say toxic banget nih orang, gitu kan? Tapi menurutku definisi itu bisa banyak artinya. Dan kenapa aku tidak suka mendefinisikan dan everyone yang tidak menyenangkan itu aku definisikan sebagai sebuah toxic person? Karena ketika kita mengeneralisir seseorang sebagai toxic person, kita pun sudah menyerah. So we're not going to do anything untuk memperbaiki hubungan tersebut atau membina hubungan yang lebih baik karena menurut kita udah nggak ada harapan.
And then by that time ketika kita merasa udah nggak dapat, ya udahlah, ya emang kayak gitu sih orangnya, ya toxic banget lah. Akhirnya kita ngedumel sendiri, kita ngegrundel, dan at the end of the day it's us who become unhappy. Now, yang aku ingin menjadi sebuah pertanyaan adalah gini, sorry. Yang aku lihat prinsipnya pada dasarnya semua orang itu memiliki ketakutan, kekhawatiran, dan masalahnya sendiri-sendiri. Dan kita sering melihat bahwa diri kita memiliki masalah yang paling berat di dunia ini. So we think that everyone else yang tidak baik sama kita berarti mereka lebih jahat. But we also forget that they also have their own problems. Mereka punya insecurity-nya sendiri-sendiri. Mereka punya kekhawatiran sendiri. Dan kita lupa untuk melihat mereka sebagai seorang manusia. Kita melihat mereka sebagai seorang monster misalnya. Jadi aku bilang dalam istilahnya adalah we forget to see human as human. And then when we forget to see human as human, pada akhirnya kita mendemonize mereka, menjadikan mereka sebuah entitas jahat yang luar biasa jahat. At the end of the day, I believe that everyone itu memiliki hati yang baik, ekspresinya bisa berbeda-beda, dan karena ekspresinya berbeda, maka kita banyak terjadi perselisihan. Now, what I want to understand, what I want to suggest adalah apakah kita sudah mencoba melakukan effort untuk memahami apa yang membuat seseorang melakukan hal tersebut. Apakah misalnya mereka sebutlah ini atasan, kenapa dia menekan kita? Karena dia pun di pressure oleh atasannya. Now, the question is, kenapa dia di pressure oleh atasannya? Apa sih yang menjadi pressure point-nya? And then ketika kita mengetahui, oh pressure point-nya adalah oleh atasan ditekan revenue harus tinggi terus. So we understand bahwa semua orang memiliki kekhawatiran kalau tidak dengan ekonomi yang sulit, bagaimana kita bisa mengenerate revenue, misalnya kayak gitu. Dan kita bisa mengalainkan strateginya. Oh berarti kalau fokusnya dia memang di revenue, gimana ya cara saya bisa membantu agar dia lebih less worry tentang tentang apa yang menjadi kekhawatirannya dia. But it's always different. Everyone will have different pressure point, and then it's important for us untuk memahami hal tersebut apa yang menjadi pressure point. Dan yang berikutnya, yang kedua adalah aligning cara bekerja. Sebagai contoh, aku baru ganti atasan. It's like my presidents just change from yang previous president ke presiden yang baru di bulan Februari. Jadi ini masih banyak adjustment ya, 7 bulan. Ternyata at the beginning kayak, oh it's really different ya gitu kan, kaget dong ya, stress dong gitu kan. Terus dan the fundamental issue adalah karena masing-masing orang fokusnya berbeda. Kalau yang sebelumnya fokusnya kepada relationship, yang sekarang fokusnya kepada result driven and also business driven and data driven. So then ketika aku it's very painful adjustment, even for me it's really painful. Gimana caranya aku bisa mengalinkan cara bekerjaku dengan dia? How can I start speaking in his language? And then when I start speak in his language, think in his own, berpikir sebagaimana cara beliau berpikir, and then we can finally meet in the middle. And then I no longer see him as someone, seseorang yang membuat stres, but it becomes, oh, I actually learned so much from him. Karena cara bekerjanya sangat berbeda, but this is what I need right now. Karena inilah caraku bisa menjadi aku yang lebih baik lagi. Profesional, stage profesional yang sebelumnya aku belum capai, aku akan bisa mencapai itu kalau aku menuruti guide step-step yang beliau ajarkan. So then I see him no longer as my boss, I see him as my teacher. And when you see someone as your teacher, you will be more respectful juga kan? Karena kita beda ketika kita melihat guru dengan melihat bos, pasti rasanya berbeda. So start again, seeing human as human. Dan ini nggak hanya untuk atasan, siapapun, teman kerja, bawahan, teman seberang bangku gitu ya. Everyone, we are human. And then as a human, we have feelings and try to understand their feelings too. Itu dari aku. Oke. Oh, wah, banyak banget nih sharing dari Ibu Tantia. Sampai haus loh. Teman-teman, karena ini udah jam 8 lewat juga ya. Tadi kita juga agak terlambat karena juga lagi azan. Kebetulan di waktu Indonesia Barat di Bandung gitu. Terima kasih banyak nih Ibu Tantia sebelumnya untuk sharing-sharingnya.
Buat teman-teman yang hadir di Zoom ataupun juga di grup WhatsApp, teman-teman boleh mengisi link evaluasi untuk kita dapetin insight-insight untuk berikutnya, untuk sesi berikutnya, dan juga masukan buat generasi cakap dan buat yang dapetin sertifikat untuk yang mengisi evaluasi ya, kayak gitu. Nah, tadi saya coba catat beberapa ya teman-teman untuk conclusionnya dari hari ini. Jadi productivity itu untuk menghasilkan sesuatu yang lebih banyak dengan cara-cara yang lebih efektif gitu ya, lebih efisien sehingga kita tetap bisa kalau udah kerja misalnya teman-teman kita bisa bantu bisnis perusahaan itu tercapai seperti itu. Tadi saya banyak merasakan dari Utantia itu energi positifnya gitu ya, bagaimana kita tadi memandang rekan kerja ataupun bos kita dengan perspektif yang lain ataupun juga memandang anggota tim kita nih misalnya anak-anak Gen Z, kita juga jadi mencoba memahami karakteristik-karakteristik dari anak-anak Gen Z seperti itu. Terkait dengan ada pertanyaan soal interview ataupun juga CV misalnya, teman-teman boleh main ke YouTube-nya Generasi Cakap. Di situ juga banyak sesi-sesi sebelumnya, teman cakap yang sebelumnya kita mengundang HR-HR yang juga sharing terkait dengan wawancara ataupun CV. Jadi boleh main ke YouTube-nya Generasi Cakap ya. Nanti untuk yang ini juga akan coba kita share juga di YouTube-nya Generasi Cakap. Seperti itu. Nah, untuk dari Ibu Tantia, silakan ada mau closing statement. Um, Kalau aku melihat tadi pertanyaan terakhir ya, closing statementnya adalah kan ada peribahasa, kalau kamu bisa, kamu rubah lingkunganmu. But if you can't change your surrounding, yang bisa kita rubah adalah diri kita sendiri. Dan ketika kita merubah diri kita sendiri, artinya adalah kita merubah, start dengan kita merubah persepsi kita. Ya, ketika kita melihat dengan cara yang berbeda, disitulah perubahan itu terjadi, dan disitulah kamu sebenarnya bisa unlock productivity itu sendiri. So everything starts from your mind, from your perceptions, and I believe that everyone can do so much better when we believe on it. Wih, oke. Terima kasih banyak Ibu Tantia. Sebelum teman-teman cabut nih, kita mungkin bisa foto bareng dulu kali ya. Sure. Teman-teman boleh kalau berkenan open cam dulu sambil ini saya mau menunjukkan udah kelihatan dulu ya. Oh Ah, iya, ada thank you. sertifikat untuk Ibu Tandia dari Generasi Cakap. Jadi kita punya program teman cakap itu membahas tentang cakap karir ataupun kesehatan mental. Untuk bulan ini masih karir, kebetulan untuk bulan depan kita akan banyak ngobrolin tentang kesehatan mental khususnya di tempat kerja. Seperti itu ya. Oke teman-teman, sambil menunggu open cam, apakah sudah pada open cam? Wah, tidak bisa. Anak-anak sekarang nih pasti lagi di jalan gitu ya. Oke, Multitasking. nggak apa-apa. Sambil nyetir sambil dengar Zoom. Sambil produktif sekali ya. Oke, Ibu nanti ini akan dikirimkan ke email Ibu juga. Oke, teman-teman kita akan wah, Kak Tiara, thank you banget udah open cam dan teman-teman lain. Jadi tadi ada yang dari Bandung, Jakarta, Jabodetabek, ada yang dari Lampung juga ya, yang tadi saya lihat dari data-data peserta. Oke, Kak Rizky, thank you. Udah buka juga. Oke, tim boleh dibantu untuk screenshot. Oh, Kak Firenza udah buka juga. Nah, ketika nanti foto jangan ada yang masukin chat dulu ya, biar kita kelihatan semua. Oke, siap? Oke, 3, 2, cheese, cheese normal dulu. Oh, udah pada buka nih. Sok, atuh ditungguin. 3, 2, cheese. Sudah. Oke, satu lagi kalau generasi cakap tuh ala-ala Gen Z gitu, Bu Tantia gini. Tangan kiri, tangan kanan. Oh, bebas. Silahkan teman-teman. Oke, 3, 2. Apakah sudah? Sudah semua? Sudah dibantu screenshot? Oke, siap-siap.
Oke, baik. Terima kasih Hmm. banyak Ibu Tantia dan teman-teman semua. Teman-teman boleh connect langsung sama Ibu Tantia di Instagram ataupun juga di LinkedIn. Boleh banget. Kalau mau tanya-tanya bisa langsung ke LinkedIn kali ya, Bu ya? Boleh, boleh LinkedIn atau Instagram boleh. Wah, Masya Allah sekali. Oke, teman-teman. Senang sekali hari ini kita kembali apa ya, mengignite gitu ya, kayak memantik isi pikiran kita untuk persiapan karir. Mungkin punya waktu sampai nanti hari Senin kan libur tuh, jadi teman-teman boleh merefleksikan ulang, kayaknya gue mau ngapain nih gitu kan untuk perencanaan karirnya. Oke, terima kasih banyak Ibu Tantia dan teman-teman dari peserta. Boleh leave Zoom-nya. Selamat malam, happy Thank long you. weekend. Selamat malam. Happy long Makasih, weekend. Terima happy kasih long Bu Bye. Tantia. Terima kasih. Terima kasih teman-teman cakap. Cujen